Salam sejahtera, nama saya Iputu Ananta Dwija Kumara Prasetya Anjasmara dari kelas 11 IS 4 absen 20. Hari ini saya akan memecahkan sebuah permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan materi program linear 2 variabel. Nah, dari soal tersebut kita pertama tuliskan dulu misalkan minuman A sama dengan X dan minuman B sama dengan Y. Setelah itu kita memiliki fungsi kendala. Fungsi kendala yang pertama itu ada X plus Y kurang dari sama dengan 65. Dikatakan seperti itu karena Pak Budi tidak boleh membeli minuman lebih dari 65 botol karena kotak hanya mampu menampung 65 botol minuman. Dan yang kedua ada 5000X plus 8000Y kurang dari sama dengan 500.000. 5000X ini adalah harga satuan dari botol minuman A. Dan 8000Y ini adalah harga satuan dari botol minuman B. Sedangkan 500.000 ini adalah modal yang dimiliki oleh Pak Budi. Lalu bisa kita sederhanakan menjadi 5X plus 8Y kurang dari 500. Kita coret nolnya menjadi 5X plus 8Y kurang dari sama dengan 500. Setelah itu fungsi kendala yang ketiga yaitu X lebih dari sama dengan 0. Dan yang keempat adalah Y lebih dari sama dengan 0. Ini dikatakan lebih dari sama dengan 0 karena jumlah minuman yang dibeli Pak Budi tidak boleh negatif. Setelah itu kita memiliki fungsi tujuan. Fungsi tujuannya adalah F buka kurung X, Y tutup kurung sama dengan 1000X plus 2000Y. 1000X dan 2000Y ini adalah laba masing-masing dari botol A dan botol minuman B. Nah, setelah itu kita buat tabel seperti ini untuk mencari DHP-nya. Yang pertama ada X plus Y sama dengan 65. Kita cari X dan Y-nya. Ini X-nya kita ubah menjadi 0 yang berarti dimana sama dengan Y sama dengan X plus Y sama dengan 65. X kita ubah menjadi 0 seperti ini. X plus Y sama dengan 65. X nya kita ubah menjadi 0 plus Y sama dengan 65. Lalu Y sama dengan 0 ini kita pindah ruas ke kanan menjadi 65 kurang 0. Jadi Y sama dengan 65. Jadi di sini kita tulis X nya itu 0, Y nya itu 65. Di sini 65 dan di sini 0. Seperti ini. Lalu kalau sudah seperti ini kita mencari X, Y. Yang mana kita satukan menjadi 0,65 dan 65,0. Dan setelah itu kita lanjut ke tabel yang kedua, yang mana tabel yang 5X plus 8Y sama dengan 500. Yang pertama 5X kita ubah menjadi 0. Dan setelah itu yang berarti dimana 8Y sama dengan 500. Lalu kita pindah ruas yaitu Y menjadi 500 dibagi 8. Y sama dengan 62,5. Yang dimana kita bulatin saja ke bawah menjadi 62 karena tidak boleh melebihi modal yang dimiliki oleh Pak Budi. Lalu berikutnya gantian sekarang 8Y nya yang kita ubah menjadi 0, yang berarti dimana 5X sama dengan 500. X lalu kita sama dengan, lalu kita
pindahkan ruas 5 ini ke kanan, jadi 500 dibagi 5. Lalu X sama dengan 100. Lalu kita masukkan angkanya ke dalam tabel. Lalu X, Y. Kita masukkan 0,62 dan 100,0. Seperti ini. Setelah itu, kita masukkan angka-angka yang sudah kita dapatkan tadi, dan kita membuat gambar atau grafik seperti ini. Setelah kita sudah mendapatkan titik pojok, kita uji dengan titik 0,0. Pertama, X plus Y kurang dari sama dengan 65. Kita uji dengan titik 0,0. Jadi 0 kurang dari sama dengan 65. Yang dimana ini 0 kurang dari sama dengan 65 ini termasuk benar. Dan uji yang kedua, 5x plus 8y kurang dari 500. Kita uji juga dengan titik 0,0. Yang mana berarti ini 5x menjadi 0 plus 8y juga menjadi 0 kurang dari 500. Setelah itu 0 hasilnya menjadi 0 kurang dari sama dengan 500. Yang dimana 0 kurang dari sama dengan 500 ini termasuk juga benar. Yang dimana setelah kita sudah menemukan ujinya, berarti dari hasil uji yang sudah kita dapat, berarti arsiran yang kita arsir di grafik ini, arsirannya mengarah ke bawah. Nah, setelah diarsir, maka hasil arsirannya seperti ini. Tidak lupa juga kita arsir mengarah kanan dari garis Y dan di atas garis X, karena X dan Y lebih dari sama dengan 0, berarti tidak boleh negatif. Jadi diarsir sebelah kanan sumbu Y dan atas sumbu X, karena X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Setelah itu kita berhasil menemukan daerah himpunan penyelesaian, yang dimana daerah himpunan penyelesaian itu adalah daerah yang lebih banyak diarsir, seperti ini. DHP. Jadi kita sudah menemukan daerah himpunan penyelesaiannya di bagian sini. Setelah itu kita lanjut ke tahap eliminasi. Kita gunakan 5x plus 8y sama dengan 500 dan x plus y sama dengan 65. Lalu kita kalikan 5x plus 8y sama dengan 500, kita kalikan 1. X plus y sama dengan 65, kita kalikan 5 supaya bisa hasilnya sama. Dan hasilnya 5x plus 8y sama dengan 500 dikali 1, hasilnya 5x plus 8y sama dengan 500. Lalu x plus y sama dengan 65, kita kali 5, hasilnya 5x plus 5y sama dengan 325. Lalu kita kurangkan menjadi 3y sama dengan 175. Y sama dengan, lalu kita pindah ruas, 3 pindah ruas ke kanan, menjadi 175 dibagi 3. Dan Y hasilnya sama dengan 58. Lalu kita lanjut ke tahap substitusi. Substitusinya, X plus Y sama dengan 65. X plus Y nya kita ganti dengan hasil yang kita dapat tadi dari eliminasi, Y itu 58. Berarti di sini kita ganti menggunakan Y nya sama dengan, kita ganti menjadi 58. Jadi X plus Y sama dengan 65, menjadi X plus 58 sama dengan 65. Lalu X sama dengan 65, kita pindah ruaskan yang Y ke kanan menjadi minus. X sama dengan 65 dikurang 58. X sama dengan hasilnya 7. Hasil substitusinya 7. Lalu X, Y sama dengan 7,58. Jadi koordinat titik potongnya adalah 7,58. Setelah kita menemukan koordinat titik potongnya, kita masukkan ke sini. Kita sudah menemukan koordinat titik potongnya adalah 7,58. 7,58 sudah kita temukan. Lalu kita lanjut untuk ke substitusi titik pojok ke dalam fungsi tujuan. Sebelum lanjut ke substitusi titik pojok ke dalam fungsi tujuan, kita sudah menemukan 3 titik pojok. Yang pertama 0,62,
Yang kedua 7,58 yang dimana koordinat titik potong yang baru saja kita temukan tadi. Dan yang ketiga ada 65,0. Jadi ini adalah titik pojok yang akan kita gunakan. Lalu setelah itu kita masuk ke tahap substitusi titik pojok ke dalam fungsi tujuan. Fungsi tujuannya tadi sudah kita sebutkan di awal, yaitu f buka kurung x, y tutup kurung sama dengan 1000x plus 2000 plus 2000y, atau laba dari minuman A dan laba dari minuman B. Dan setelah itu kita masukkan titik pojok yang sudah kita temukan tadi. Mulai dari yang pertama, f buka kurung 0,62 sama dengan 1000 kita kalikan 0 plus 2000 kita kali 62, dan hasilnya itu kita hitung menjadi 124.000. Yang kedua ada f buka kurung 7,58 sama dengan 1000 kita kali 7 plus 2000 kita kali 58, dan hasilnya kita hitung menjadi hasilnya 123.000. Yang ketiga dan yang terakhir adalah titik yang 65,0 sama dengan 1000 kita kalikan 65 plus 2000 kita kalikan 0 sama dengan hasilnya 65.000. Jadi dari ketiga substitusi titik pojok ke dalam fungsi tujuan yang kita temukan, ada nilai maksimum yaitu 124.000. Jadi keuntungan maksimum yang didapat, keuntungan maksimum yang dapat diperoleh Pak Budi dengan menjual minuman A sebanyak 0 dan minuman B sebanyak 62 botol. Nah, yaitu dengan nilai maksimum sebesar 124.000, 0,62. Sekian permasalahan kontekstual yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan yang masih kurang berkenan. Saya mohon maaf, terima kasih, dan salam sejahtera.